Kalau uniform, dari katanya aja, dari istilah uniform, berarti apa ini? Seragam. Seragam. Jadi setiap nilai pada interval random variabel memiliki peluang yang sama, ya. Jadi misalnya kita punya sebuah random variabel, namakanlah X atau Y atau Z, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa si random variable ini mengikuti distribusi uniform, ya, mengikuti distribusi uniform dengan interval A sampai B. Nah, maka untuk setiap nilai yang ada di interval tersebut akan memiliki nilai peluang yang sama. Nah, peluang yang didefinisikan sebagai fx, ya, 1 per b min a, di mana x-nya ini di antara a dan b. Nah, expectation value-nya seperti apa? Expectation value-nya ini dirumuskan seperti ini. X sama dengan a tambah b per 2. Nah, coba Anda buktikan. Ini dari mana a tambah b per 2? Ada yang mencoba buktikan expectation-nya dari distribusi uniform memiliki rumus X sama dengan A tambah B per 2. Kira-kira Anda pakai rumus yang mana nih? Kadang-kadang kan ini banyak rumusnya ya. Nah, kalau expectation untuk rumus expectation untuk continuous random variable itu pakai integral. Pakai integral. Masih ingat nggak? Gimana rumus expectation-nya? Halo? Halo, halo, halo? Isnu, gimana Isnu? Expectation. Ini rumus dasarnya ya. Basic equation for expectation value, ya. For continuous random variable. Integral minus infinite until positive infinite, ya. Here x value, ini x kecil, sebesar fx di dx. Nah, intervalnya itu enggak semua x, intervalnya itu ada di a sampai b, ya. Jadi nanti ini diganti minta hingga sampai tengahnya menjadi a sampai b. Nah, a sampai b, kemudian x, dan fx-nya kita ganti dengan apa? Fx-nya 1 per b min a. Fx diganti 1 b min a. Nah, 1 kali x kan x. Jadi x per b min a di x. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ya, jangan lupa fx-nya ini 1 per b min a untuk x-nya di antara a sampai dengan b. Kita lanjut ya. Next step, coba integralkan x. Kalau b min a kan konstan, ya. Anda boleh juga tulis di sini b min a-nya di luar, nggak apa-apa karena dia konstan. Ini x-nya diintegralkan menghasilkan apa? What we have after integration? X diintegralkan apa x? X min 1 ya? X pangkat berapa? X pangkat min 1. Kok min 1? Integral x ini nih, x. Nah, x dx ini apa hasilnya nih? Nah, ini. Ya, bukan min 1. X pangkat berapa? Rumusnya apa rumusnya? X pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, ini jangan lupa. Minggu depan Anda udah ini kan? Udah ujian kan? Udah tes. Dan itu close book ya, Anda nggak bisa buka buku. Nah, kalau X aja ini n-nya berapa n-nya? Nggak ditulis. Kalau X aja, integral X dx. Nah, ini apa hasilnya? N-nya berapa ini n-nya? 2. X-nya pangkat 1 ini ya. Jadi n-nya ini 1. Jadi X pangkat n-nya 1 kan, ditambah 1 per 1 tambah 1. Jadi X pangkat 2 tambah, jangan lupa nih, ini ada per 2-nya, kemudian ada konstantanya. Kalau di sini nggak ada batasannya. Jadi X kuadrat per 2 ya. X kuadrat per 2.
Kemudian intervalnya apa intervalnya? Intervalnya mulai dari A sampai dengan B. Setelah itu bagaimana? Setelah itu bagaimana? Setelah itu. Halo? Nah, ini pada kemana ini? Setelah ini bagaimana? X-nya diapain X-nya? X-nya dikalikan, Sir. Dikalikan, kok dikalikan? Anda ini semuanya pada ini pada lupa-lupa lagi ya. Ini kan 2 minggu yang lalu Sir, apa 3 minggu yang lalu udah Sir bahas, dan ini juga materi SMA ini. Nah, kalau nggak belajar ya lupa terus. Anda harus serius ini belajarnya ya. Ya apa setelah ini? X-nya disubstitusi dengan B, kemudian dikurang X substitusi dengan A. Substitusi kata kuncinya ya. 1 per B min A. Itu si X-nya dengan B. Jadi B kuadrat per 2. Kemudian dikurang. X-nya substitusi dengan A. A kuadrat per 2. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Nah, sehingga sekarang kita punya ya di ekspresi bagian kanannya ini B kuadrat min A kuadrat per 2, atau yang duanya pindah ke depan ini jadi B min A ya. Nah, ini B kuadrat, ini kan B kuadrat min A kuadrat. B kuadrat min A kuadrat bisa kita faktorkan menjadi, kira kalau difaktorkan dibuat perkalian jadi apa ini? B kuadrat min, jadi apa ini? B min A dikali apa? B plus A ya. Yang ini bagian ininya nih. Nah, yang ini nih. Bisa kita tulis dalam bentuk perkalian. B min A dikalikan B tambah A. Sama dengan di sini jadi ya B min A dikalikan B plus A. Cancel, cancel. Sehingga kita punya ya B tambah A dibagi 2. Coba cek dengan jawaban. Betul ya? Nah, untuk varian bagaimana data menyebar di sekitar expectation value-nya. Nah, rumusnya B min A kuadrat per 12. Expectation dari X yang mengikuti distribusi uniform dirumuskan B min A kuadrat per 12. Nah, ini bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa cari dari rumus ini bukan EX tapi varian ya. Varian. Dari rumus varian X sama dengan expectation EX kuadrat dikurangi expectation EX. Nah, ini baru dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Nah, X-nya udah ada. B plus A per 2. X kuadratnya belum ada. Nah, X kuadrat itu dicari dengan menggunakan rumus X kuadrat. Cari dengan menggunakan rumus integral. Nah, ini sama dengan tadi ya. Mulai dari A sampai dengan B. Ini X kuadrat. Kemudian dikalikan 1 per B min A atau B min A dx ya. Nanti Anda cari X kuadrat.
dikuadratkan per 12. Oke, nanti Anda lanjutkan ya. Lanjutkan ini, silakan lanjutkan untuk membuktikan rumus varian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Clear? Halo? Nah ini Anda pada nggak aktif ini kelas ini nih. Anda gimana nih? Belum Pak, sebenarnya lagi coba pahamin Pak. Anda kalau ditanya jawab ya, kalau misalnya nggak ngerti-ngerti, kalau ngerti-ngerti. Kalau misalnya belum paham ya nggak apa-apa, jangan sampai diem aja. Kan saya juga capek. Anda paham diem, Anda paham diem. Udah 3 kali, 4 kali baru menjawab. Kalau kita belajar ya belajar serius. Anda ada di depan laptop, siapkan pulpen, siapkan kertas tulis. Setiap step Anda pahami, pas saya jelasin, setiap step Anda pahami. Kalau ada step yang nggak paham, Anda tanya gitu. Tapi Anda kan mau ujian minggu depan. Ujian minggu depan Anda integral X juga salah. Tapi kalau integralnya nanti udah lebih sulit. Misalnya integral eksponensial, kan itu lebih sulit. Ini yang sederhana Anda lupa. Ini jadi perhatian buat Anda ya, harus serius Anda ininya, belajarnya. Kalau saya udah nilai, kalau Anda nggak bisa integral X kuadrat, berarti Anda di rumahnya nggak fokus, nggak belajar. Kita lanjutkan ya, ke mana? Ke contoh soal. Kita coba contoh soal nomor 1 dulu ya. Coba diterjemahkan sama siapa nih? Sama Erlangga. Coba Erlangga terjemahkan. Random variabel random X mengikuti distribusi seragam lebih Bukan lebih. over pada interval. Pada interval 2 sampai 10. Cari probabilitas X yang jatuh antara 4 dan 8. Oke ya. Oke, dari sini kita tahu apa aja. Given information from the problem. Hanya berapa? Hanya 2. 10. Kemudian X-nya follow normal distribution ya. Bukan normal. Uniform distribution. Lambangnya bukan N tapi U. Nah gini ya, lebih lengkap. Ini kan A, B. Ini saya tulis lagi biar jelas. 2 sampai dengan 10. Nah kemudian find the probability X fall between 4 and 8. Carilah peluang si X ini berada di antara 4 dan 8. Nah, ini nulis matematiknya bagaimana? Pertanyaan ini. Tulisan matematiknya. Probability X di antara 4 dan 8. Begini ya. Nah, berapa peluang X di antara 4 dan 8? Peluangnya integral ini 4 dan 8. Integral 4 sampai 8 ya. Nah, ini enggak ada X-nya, langsung fungsi ininya, fungsi PDF-nya dari uniform distribution 1 per B min A atau 1 per B-nya berapa?
10 kurang 2. Hanya 2. Jadi ini 1/8. Nah ini rumusnya fx dx ya sama dengan 4 sampai 8. Fx-nya diganti dengan 1/8. 1/8 dx. Integral 1/8 berapa? Integral konstanta. Ini kan 1/8 konstanta. Sama dengan 1/8x. Sama dengan 1/8x. Batasannya 4 sampai 8 ya. Sama dengan 1/8. X-nya diganti dengan apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya X-nya diganti dengan 8, Pak. 8. Jadi ini 8 dikurang X-nya diganti dengan 4. 4. Iya. 8 kurang 4, 4. 4/8, 1/2. Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya kepada Anda ya. Coba Anda cari peluang untuk X ya. Kurang dari 5. Silakan dicoba. Biar lebih abdol. Ada tanda sama dengannya. Ya. Gimana cara mencari ini? Kalau pertanyaan diubah sama sir. Probability Px kurang dari 5. Gimana jadinya? Gimana? Halo. Pakai integral kan? Itu enggak? Betul, Pak. Oke. Nah, si X, jangan lupa nih X ini ya ada di interval 2 sampai dengan 10 kan? Nah, berarti 2 sampai 10. Ini dari awal ya, given, diberitahukan dari awal di soal bahwa X ini terdistribusi uniform dengan interval dari 2 sampai dengan 10. Nah, ini peluang X-nya kurang dari atau dengan 5. Jadi gimana? Berarti 2 sampai 4 sampai 5, Pak. Betul, logikanya di 2 sampai 5 ya. Jadi probability-nya 2 sampai dengan 5. Probability-nya integral 2 batas bawah 2, batasannya di 5 bukan 10. 5. Fx-nya tadi berapa? 1/8. Ingat ya, 8. Fx tadi sudah punya 1/8. dx. Nah, integral kan 1/8 berapa tadi? Erlangga? Oh iya betul. Ini diubah aja tempat duduknya biar ngadep ke sini aja. Integral 1/8 apa Erlangga? 1/8x. Nah, 1/8x. 1/8x. Nah, x-nya kita nanti disubstitusi dengan interval 2 sampai dengan 5 ya. Sama dengan 1/8, x-nya diganti dengan 5, dikurang x-nya diganti dengan 2. 5 kurang 2, 3 kali 1, 3. Jadi 3/8. Di sini sedang hujan, mungkin suaranya kurang jelas. Ya, nggak maksimum. Lagi hujan ini. Dinyalain aja nggak apa-apa ini. Oke. Nanang gimana Nang? Jelas tidak Nang? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya kalau tanya nih, ya, Anda sambil berpikir ya. Nah, kalau saya tanya probability X
lebih dari 5 tanpa menggunakan integral. Coba tebak berapa? Halo, tebak, coba tebak. Berapa? Tanpa menggunakan integral. Hitung probability X lebih dari 5 tanpa menggunakan integral. Saya tanya lagi nih. Kalau Setengah, Pak. Ya? Setengah juga, Pak. Apa? Setengah, 1/2 atau 4/8 atau 1/2. Oh, betul ya. Nah, ini dari sini ya. Dari probability X kurang dari 5 ditambah probability X lebih dari 5. Ini kan harus 1 kan? Ini kan kayak total ya kan? Betul nggak logikanya? Probability semua peluang X kurang dari 5 ditambah probability dengan X lebih dari 5. Harus sama dengan 1. Maka probability X lebih dari 5 sama dengan 1 dikurang probability X kurang dari 5. Atau 1 min 3/8. Ini kan 8/8 kan? Ini yang betul ya. 8/8 5. Jadi 5/8. Oke. Paham ya? Mudah ya? Ini soal nomor mana? Nomor 1 ya, baru nomor 1 ya. Ini baru nomor 1. Pak, maaf, kurang paham kok. Maksudnya ditambah probability X lebih dari 5, gimana Pak? Ini kan probability X lebih dari 5, ditambah dengan probability X lebih dari 1. Ya kan? Ya berarti kan 1 nilainya. Berarti kan ini nih, ini sama aja dengan probability untuk semua kemungkinan, betul nggak ini? Ya kan? Ya nggak kan kurang dari 5, lebih dari 5 berarti semua daerahnya kan, betul nggak? Atau semua sampel space-nya, sampel space ini nih, nanti semua ke hitung, betul nggak? Probability X lebih dari 5 ditambah probability X lebih dari 5 sama dengan 1. Harus begini, ini kan hukum udah paten, udah kita sepakati. Jadi total peluang ini kita sepakati selalu nilainya berapa? 1. Tapi kalau pakai rumus integral jadi beda ya Pak? Integral? Oh, Anda pakai integral berapa? Setengah Pak. Ya, setengah. Oke, coba kita ya. Coba kalau kita pakai saya yang salah gitu, coba. X, nggak apa-apa ya. Kalau salah berarti Anda belajar. Kalau Anda tidak salah, tidak benar, berarti Anda tidak belajar. Ya kan, tidak salah, tidak benar, belajar. Lebih baik kita salah karena belajar ketimbang kita tidak benar, tidak salah. Betul nggak ya? Ini berarti integral. Kalau lebih dari 5 berarti batas bawahnya 5, atasnya bukan 0. Lihat ininya. 2 sampai 10. Berarti batas bawahnya bukan 6 Pak. 10 batas atasnya. Batas bawahnya bukan 6 Pak. Ini kan lebih dari 5 kan, kecuali lebih dari 5 itu kan 10 lebih dari 5, 7 lebih dari 5. 5 iya, enggak gitu. 8 lebih dari 5, 10 lebih dari 5 kan? Tapi 11 tidak dimasukin karena kan bukan dari domainnya. Domain itu daerah ya. Nah, daerahnya kan 4 mana soalnya? 2 sampai 10 ya. Maksud saya batas bawahnya bukan 6 ya, Pak? Ya? Batas bawahnya bukan 6, Pak. Oh, bukan. 5. Kalau di integral tuh batas bawahnya dimasukkan, ya. Kalau di integral tuh ya, dimasukkan 1/8 X ya. Dx. Jadi gini nih. Ini sama aja dengan begini. Probability X. Nah, ini juga sama rumusnya begini, ya. Jadi ini sama. Rumusnya integralnya 5 sampai 10 1/8 dx. Ini nggak ada x-nya. Belum ada ya. Nanti kalau diintegralkan. Jelas semuanya. Integral itu dimasukkan, ya. Karena 5,01 juga masuk ya. 5,06 juga masuk kan, lebih dari 5. Jadi ini masuk integral ya. Kalau integral hukum matematik begitu ya, aturan matematiknya dimasukkan. Ini kalau dihitung berapa tadi? Ini kalau dihitung. Ini kalau dihitung Anda ya, nanti 1/8, ya kan?
dikali 10 dikurang 5 sama dengan 5/8 sama ya. Saya mau tanya lagi, kalau probability X kurang dari atau sama dengan 4 ditambah probability X lebih dari 4 berapa ini? Silakan masuk. Berapa? Ini kan berarti semua domainnya kan masuk kan? Kalau semua domain masuk, ini berarti 1. Saya kalau gambarkan lagi ya. Nah, ini misalnya X ya, ini PDF. Nah, PDF itu probability distribution function. Ini kan dari 2 kan? Dari 2. Dari 2. Ini sampai dengan 10. Nah, ini seragam di angka berapa seragamnya? Di angka 1/8. Ini kalau Anda hitung ya, luas ini nih, ini luas dari luas daerah di bawah kurva PDF-nya ini 1. Nah, luas ini menunjukkan total probability ya, ini merupakan luas daerah ini menunjukkan total probability ya. Jadi kalau misalnya bertanya seperti ini jadi nggak apa-apa ya. Saya diulang lagi lebih jelas ya. Ini kalau saya gambar lagi dari distribusi seragam seperti ini. Nah, ini X, ini Y ya. Nah, ini kan tadi angka 2 ya, batas bawahnya, atasnya 10. Nilai PDF-nya 1/8. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, kalau probability X lebih dari 5, ini artinya apa? Artinya luas di bawah kurva X lebih dari 5. Nah, misalnya X5-nya di sini. Nah, berarti ini nih. Nah, ini tuh. Nah, probability X dari 5 itu artinya ini nih. Luas daerah ini. Betul nggak? Ya, kalau probability probability X kurang dari atau 95. Berarti ini nih, ya. Nah, saya ganti pakai yang lain. Berarti ini. Nah, ini ya. Ini probability S kurang sama dengan 5. Ya. Jadi, peluang probability X kurang dari 5 ditambah probability X lebih dari 5. Ini sama aja dengan ini kan? Luas ini, berapa luas ini? Luas kotak ini berapa? Panjang kali lebar berapa? Panjangnya 2 sampai 10 berarti 8. Tingginya 1/8. Berapa kaliin? 1. Ya 1 ya. Nah, ingat ya, dalam semua konsep apapun jenisnya distribusi, luas daerah di bawah kurva PDF ya, itu selalu 1. Selalu 1. Jelas? Karena kalau saya tanya probability X kurang dari atau sama dengan 9. Coba dengan menggunakan logika yang sama tanpa ngitung-ngitung kali-kalian. Ya, X lebih dari 9. Ini sama dengan berapa? 1. Ya kan? Probability X kurang dari 1 berapa ini? Habib, ya 1. Ada nggak X yang dari 1 kan batasnya minimumnya 2. Kalau nggak ada ya 0. Jelas? Ini bukan CDF ya, bukan. Ingat ada CDF, cumulative distribution function, bukan. Ini pakai PDF ya. Kalau probability X lebih dari 10 berapa?
0 Pak. 0 juga, ya kan? Paham tidak? Probability X sama dengan garis. Kalau nggak punya luas, garis kan garis ini doang kan, berarti kan 5. Nggak ada luas berarti 0. Jadi untuk continue random variable ya, probability-nya itu nggak boleh di titik satu titik, dia harus interval. Itu salah satu sifatnya. Ya kan karena garis, kalau garis nggak punya luas. Kita udah bicara tadi, probability itu merupakan konsep luas di bawah kurva. Konsep luas di bawah kurva. Jadi kalau misalnya di bawah kurvanya Anda menunjuknya satu garis, kalau garis nggak ada luasnya itu berarti 0. Lagi-lagi, probability X sama dengan 2 ditambah probability X sama dengan 3 ditambah probability X sama dengan 4. Berapa ini? 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 juga, Pak. Anda perhatikan, jangan sampai nanti pasir tanya, nanti balik bertanya apa sih pertanyaannya, jangan sampai begitu ya. Berarti itunya itu probability-nya itu harus tanda ketidaksamaan. Oke, kalau tidak pertanyaan kita lanjut nomor 2 ya. Oke, ini nomor 1 tapi sir diputar-putar. Pertanyaannya bikin tambahan. Kita masuk ke nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 2 ya. Ini kan ya. Ini nomor 3 ya. Ini Mas Sir tulis di sini aja. Maksudnya yang nomor 3-nya di sini kan sepertinya nggak susah ini. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, jika random variable y follow uniform distribution over the interval ya, sepanjang interval 1 sampai 5. Nah, carilah apa expectation and variannya. Its expectation and varian. Nah, ini yang tadi yang dari awal nih, udah ini kan, udah belajar kan? Yang dari awal. Tadi siapa ada yang minta admit-nya? Udah nggak ada ya? Awal. Masih ingat nggak? Atau Anda nggak ditulis? Atau itu coba expectation, random variable namanya di sini apa? Y kan? Berarti Y. Apa rumusnya tadi? Halo? A tambah B per 2, Pak. A tambah B per 2. Pak Erlangga, A-nya berapa? 1 Pak. 1. B-nya? 5. 5 per 2. Berarti kan 6 per 2 sama dengan 3. Gampang ya? Lanjut. Varian. Area. Varian apa rumusnya? A kurang B, B kurang A per 2 Pak. B min A kurang Per B 2. min A. Ya. B min A. Terus tadi gimana nulisnya? Isnu, coba Isnu. Tulis ya. A, B min A pangkat 2 ya. Dibagi 12 ya. Nah, Anda tinggal ganti aja varian dia sama dengan B-nya 5, A-nya 1. 5 dikurang 1 pangkat 2 per 12. Nah, 5 kurang 1 kan 4. Betul nggak? 4 dikuadrat kan? 6. 16 per 12. Sederhanakan. Bagi 4, bagi 4. 4 per 3. Jelas ya? Nah, ini nomor 3 Anda kerjakan ya. Nomor 3 kerjakan. Ya. Nah, silahkan dicoba nomor 3 ini gampang kan? Nama random variable apa yang ini? Yang nomor 3 apa nama random variable-nya? Oh, tadi kan Y, ini apa? Z. Nah, ya. Sama aja tadi pakai X, pakai Y, pakai Z. Nggak harus pakai X terus ya. Nggak harus.
nama random variable ini nggak harus. Anda pakai kalau pakai U boleh, pakai K boleh, L boleh. Tapi biasanya nama random variable ini udah convention, udah kesepakatan, lambangnya huruf besar, nggak harus X, ya. Ada yang udah belum? Ini kan gampang. Ini A-nya berapa? Saya tulis lagi A-nya berapa dari sini? Given information from the problem. A-nya berapa? Ya 0 Pak. 0. B-nya 20. Nah, ini probability ditanya apa? Probability Z kurang dari 12. Probability Z kurang dari atau sama 12. Berarti ini apa? Integral. Atasnya 12 kan? Bawahnya kan minimum. Minimumnya 0. Kemudian F-nya apa? F-nya, F Z-nya. 1 per A. 1 per 20 kan B-nya 20 dikurang 0, 20. Jadi ini 1 per 20. D apa? Bukan DD apa nih? Habibie. DX. Ya? Bukan DX, ini Z. Oh ya, DZ ya. DZ, ya. Clear? So, lanjutin. Ditulis ya, atau di screenshot biar cepat. Uniform distribution. Uniform. Nah, ini nih, exercise of uniform distribution ya. Coba di screenshot ya. Minimal paling tidak nomor 3. Kita mau pindah halaman. Ya. Oh, ini. Lagi. Ini. Lagi. Ini nomor 1. Lagi nggak? Nah, kalau lagi ya boleh. Udah ya, udah di screenshot ya. Saya mau cek kehadiran Anda. Ini udah azan. Kalau udah azan istirahat aja dulu ya. Anda silahkan kamu sholat dulu. Halo everyone. Halo Pak. Ya, now it's time maghrib prayer ya. We break for 10 minutes ya. Baik Pak. Ya.
Oke. Halo everyone. Ya Pak. Let's continue ya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini udah ada yang selesai belum? Yang nomor 3. Saya dapat 3/5 Pak. 3/5 ya, 3/5. Coba kita cek ya. 3/5, sebentar. Coba kita ini ya, kita coba bersama-sama ya. Tadi siapa? Arya ya? Anda dapatnya 3/5 ya? Nah, Iya Pak. sekarang berarti sama dengan 1/20 ya. Ini kan Z ya, ada Z di sini batasannya 12 0 ya. Berarti di sini 1/20 kali 12 bagi 4 bagi 4 3/5 ya, betul ya. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kita lanjut lagi. Ini apa? Nomor berapa lagi? Oh, tadi soalnya banyak. Tentunya ke ini ya. Barusan nomor 3 Pak. Nomor 3 ada 5 nomor Pak. Tapi kayaknya kehapus ya tadi ya, ke delete ya. Nggak apa-apa. Cukup ya, mirip-mirip ya. Oke. Now we continue to the other type of distribution for continuous random variable. Nah ini yang kedua, ini normal distribusi. Distribusi ini distribusi yang paling banyak umum dipakai ya, karena hampir di semua fenomena ya, random variable itu mengikuti distribusi normal. Contohnya misalkan, kalau kita ada di kelas nih, mahasiswanya ada 30-40, kemudian kita hitung ya, atau tentukan height-nya. Kemudian kita plot ya, bentuk histogram, itu biasanya akan berbentuk bell-shaped curve. Bell-shaped curve seperti apa? Seperti ini ya. Ya walaupun nggak persis banget, tapi polanya seperti ini. Ini bilang misalnya X-nya ya, height-nya. Ini misalnya frekuensi. Nah, frekuensi dengan probability itu juga menunjukkan PDF ya. Probability distribution function ya. Jadi kalau kita punya frekuensi, bagi aja dengan total itu nanti akan menjadikan probability. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti apa namanya, ini kayak gini ya. Kalau bahasa Inggris ini bell-shaped curve ya. Nah, ini kayak gunung ya, ini ya. Iya, segelombang. Nah, ini kalau di sini titik pada saat densitasnya paling tinggi itu namanya mu. Mu ini rata-rata atau expectation value-nya. Ya, expectation value. Nah, ini ukuran lebar tidak lebarnya ya, atau distribusi data terhadap mu itu diukur oleh sigma. Ya, sigma itu apa? Sigma ini adalah standar deviasi ya. Ini nanti ada ini, nggak ada ya di sini. Sigma ini standar deviasi. Nah, ini expectation ya. Mu ini expectation, jadi expectation untuk random variable yang follow normal distribution itu sama dengan mu ya. Kemudian varian expectation ini sama dengan sigma square. Nah, ini munculnya di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, ada di sini, digesarin ya. X mu per sigma square. Mu-nya ini adalah expectation-nya, sigma square ini adalah variannya. Nah, untuk pembuktiannya agak berat ini ya. Ditinggalin aja nggak apa-apa ya. Nggak harus kita tahu semuanya ya. Nah, biarin aja dulu. Kalau yang tadi sih masih simpel. Gitu, ini lumayan integralnya. Text time ya. Jadi yang penting Anda tahu ya, untuk density PDF ya, probability density function distribusi normal itu ada 2 parameter namanya ya. Yang pertama adalah mu, yang kedua adalah sigma square ya. Mu itu apa? Rata-rata atau mean ya.
Kalau sigma square apa? Varian. Jadi ingat, kalau kita tahu sebuah variabel distribusi normal ya, maka itu harus ada dua parameter yang harus tahu. Yang pertama adalah mu, yang kedua apa? Varian. Sigma square. Jadi standard deviation dikuadratkan. Nah, di sini ada pi sama e. Kalau pi apa? Bilangan constant ya. Bilangan constant. Berapa konstannya? 3,14. Kalau E, natural number atau bilangan alami. Nah, nilainya adalah 2,718. Bla 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 ya. Ya, ini 2,8 ya. Mendekati. Atau disebut juga Euler number. Natural number itu disebut juga Euler number. Ini bacanya Euler. Euler's number. Nah, ini ada ini. Informasi tambahan ya, symmetric around the mean mu. Symmetric maksudnya apa? Jadi ini sebelah kiri dari mu, bentuk ya, sebelah kiri dari mu dengan bentuk sebelah kanan dari mu itu sama bentuknya ya. Jadi jarak, misal kalau di sini jaraknya misalkan 3, di sini juga 3 ya. Tengah betul, di center ya. Min, mu, mod itu sama, di X sama dengan mu ya. Kemudian apalagi? Nah, sama. Total area, seperti yang saya tadi sebutkan ya. Jumlah atau total area, luas area di bawah curve ini selalu satu. Artinya apa? Probability distribution itu 1. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya semua sampel space kan sampel space semua X itu ya hitung probability pasti 1 ya. Nah, kemudian kita juga punya empirical rules ya. 68, 95, 99, 7%. Artinya apa? Data ini 68% itu jatuh di antara mu plus minus sigma. Ya, saya akan gambarkan ini. Nah, gini ya. Tapi kayaknya ini jelek kalau share ini bagus kalau kita coba download ya. Ini udah umum empirical rule ya. Jadi ini kalau datanya distribusi normal, ini hampir dipastikan ini akurat ya. 60% dari data ini ada dalam batasan mu plus minus sigma. Ya. 95% ada dalam batasan mu plus minus 2 sigma. Dan 9,9,7% ada dalam batasan mu plus minus 3 sigma. 3 sigma itu 3 kali sigma. 3 standar deviasinya. Ini gambar seperti ini ya. Coba saya mau tunjukkan gambar dari empirical rule. Empirical rule normal distribution. Nah, ini ya. Nah, ini. Coba share image aja. Ya. Nah, ini empirical rule. Yang ini aja deh. Bisa nggak gambarnya? Nah, share ini aja ya. Dicomot tanpa izin. Harusnya ada izinnya nih. Ya, untuk belajar juga ya. Nah, ini diambil dari Statistics by Jim ya. Nah, ini. Nah, ini gambar seperti ini. Nah, jadi data yang ada di antara ini nih, data di sini nih, ini 68%. Jadi kalau ada kan data ini segini kan, 68. Jadi data banyak, misalnya ada 100 data. Nah, 100 data ini distribusi normal, maka 68 data itu akan ada di sekitar sini jangkauannya. Di sini nih jangkauannya. Ada 68% dari data atau 68 dari data ini ada di sini. Oh, data 1000 berarti ada 680 data ada di situ. Ini rumus empiris ya. Saya juga nggak tahu kok bisa kayak gini. Nah, juga empirical kan, empirical berdasarkan data lapangan. Belum ada bukti teoritis, tapi ya selalu begini. Kalau datanya 1000 berarti ada sekitar 950 data ada di sini. Nah, di sini ya. Ada di sini semua data dalam jangkauan ini. Ya, tergantung standar deviasinya. Oke ya. Nah, ini abstraksi aja ya. Jadi kalau datanya normal, kita udah bisa mengetahui data ini berapa persen ada di mana itu udah ada ya. Kalau misalnya data ada ini, misalnya kita punya
Misalnya kita diberikan informasi mu-nya 100 ya, kemudian sigmanya 10. Ini sigma bukan 6 ya. Hapus dulu. Ini kurang bagus, kayaknya kayak angka 6. Nah, ini sigma. Nah, sigmanya 10. Nah, datanya ini dituliskan dalam bentuk N. N-nya ada 200 data. Pertanyaan share, ada berapa data? Nah, how many data? Ya, berapa data? Atau berapa data? Pada interval 100 plus minus 10. Atau ini sama aja dengan si datanya ini di antara ini ya. Di antara, kalau saya gambarkan begini. Ini misalnya di tengah 100, di kanannya ini berarti 100 tambah 10, 110. Di kirinya 100 kurang 10, ini 9. Nah, ada berapa data ya yang ada di antara 90 sampai 110? Berarti ya berapa persen? 68%. Jadi datanya ini ya, N-nya itu 68% per 100 dikalikan 200. Sama dengan 2 kali 68, 136. Jadi ada 136 dalam interval ini. Ya. Nah, saya sekarang mau bahas tentang jet tabel. Tadi udah saya kirim kan jet tabel kan? Ke Anda kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, saya mau nunjukin, nah ini jet tabel. Nah, jet tabel ini merupakan kumulatif kumulatif probability. Masih ingat kan kumulatif probability? Lambangnya apa? F besar ya? F besar, Fx, ini kecil, ini sama dengan probability X besar kurang dari X kecil. Jadi kalau misalnya F 1,05, ini artinya peluang X-nya kurang dari 1,05 ya. Nah, angka-angkanya peluang dari kumulatif probability itu ada di sini diberikan ya. Anda nggak usah nyari sendiri. Contoh saya mau contohin. Probability X kurang dari 1,65 berapa? Pertanyaan ya. Coba kita bersama-sama ya. Anda cari satu ini di Z. 0,05 ada di sini nih. Nah, berarti ini. Jadi ini Anda cari di sini ya. Z-nya ini angka 1. Cari angka 1. Ini kolom yang 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 7 ya. 0,5. 1 mana 1? 1. Mana 1? Oh, ini nih. 1 kan? Nah, berarti nanti peluang X kurang dari 1,05 ada di sini nilainya. 0, apa nih? Nah, ini nih 0,8. Jadi peluang X kurang dari berapa? 1,05 sama dengan 0,8531. Gampang ya? Coba peluang X kurang dari 0,93. 0,9 mana? Ini kan? 0,3-nya mana? Nah, ini nih, ini ya. Nih. Ya kan? 0,9 terus 0,03 ada di sini. Jadi 0,8238. Gampang ya? Tanya lagi ya, saya mau manggil mahasiswa di mana di rumah. Halo everyone, are you ready? Halo Pak. Question? Ready Pak. Oke, Ade Lukman. Present, sir. Bukan present. Saya mau nanya Anda ya, perhatikan nih. Baik, sir. Probability X kurang dari, bentar. X kurang dari 1,14. Ade, berapa Dek?
Yang lain? Ya Pak, yang ini nih, Habib. 9 ini Pak. Oh, Sembil- Ade mau jawab. Silakan Coba. Dek. Berapa Dek? Bentar Pak, nggak kelihatan Pak, maaf Pak. Anda kan bisa download itu filenya ada di handphone Anda ya. Nah, ini dia. 9251 Pak. Ya. Berapa? 9251. 9251. Yang lain coba, mungkin ada yang 0,8 8729. ini ya. 9729. 0,8729 ya. Perhatiin ya. Sekarang saya mau tanya lagi, probability X lebih dari 1,14. Kalau di sini nggak ada, pakai logika apa yang Sir tadi ini, yang Sir tadi jelasin? Logikanya gimana? Berarti 1 dikurang berapa? Iya, 1 dikurang berapa? 0,8729. 8729 sama dengan 1, 7, 2, 1, 0, gini ya? Iya Pak. Betul, oke ya, betul ya. Nah, oke, kalau paham ya, saya sekarang ngasih soal ke Anda ya. Coba Anda cari dulu, ini gampang, pakai jet tabel ya. Duplikat, pakai jet tabel. Coba cari 3 soal atau 4, 1. Probability X kurang dari min 0,51 ya. Boleh begini juga. Nomor 2, probability X kurang dari 0,18. Yang 8 jauh ya, yang gampang-gampang aja. 2 gini ya. Nomor 3, probability X lebih dari atau sama dengan 0,12. Nah, silakan ditulis dulu soalnya ya. Sudah ditulis soalnya? Sudah ya. Saya udah absen Anda belum? Belum ya? Absen dulu ya, absen dulu. Ade Lukman present ya, Ade Lukman. Adityas hadir. Arya hadir. Joko tidak ada respon. Erlangga tadi ada Erlangga. Erlangga hadir. Habib hadir. Imam tidak ada respon. Irfan hadir. Isnu hadir. Khotib Leon hadir. Linda tidak hadir. Nanang Hadir, Sir. Ini Nanang ini tiba-tiba menghilang di sini ya. Nang, apa kabar Nang? Baik Sir, hujan Sir, tadi basah semua Pak. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Anda sehat aja, selamat sampai rumah ya. Renaldi hadir. Rian tidak ada. Hadir. Rizkian Hadir Sir. ini Rizkian apa Rian ini? Rian hadir Sir. Rian sama Rizkian hadir? Hadir. Ya, sudah. Thank you ya. Rian, coba Anda kirim jawaban Anda. Atau sebutkan berapa peluang X kurang dari minus 0,5 berapa tadi? Nah, berapa Rian? Ini buat Rian soal ini. Ini buat Rizkian. Ini buat Renaldi. Nomor 1. Berapa Rian?
Ya, Anda nomor 3 ya. Rian. Nah, Anda belum paham berarti kalau gitu nih. Coba diulang lagi ya. Ini Sir jangan sampai ngulang-ngulang atau Anda ya. Rian, ini Anda serius nih yang di rumah nih ya. Rian, halo? Kok nggak ada Riannya? Halo, Sir. Jadi gimana? Berapa Anda udah dapat belum? Peluang X kurang dari min 0,51. 0,3050. 0,3050. Oke, ini min 0,5 kan? Oke, kemudian Iya. 0,1-nya di kolom ke-3. Ya. 1, 2, 3. Oh, betul. Ya, good. Thank you, Rian ya. Oke. Iya, Pak. 0,5030. Terus nomor 2 siapa? Rizkian ya? Rizkian. 0,1. X kurang dari 0,12. Rizkian. Mana Rizkian? Rizkian Akbar? Halo? Ya, Sir, Rizkian? bentar, Sir. Berapa? Peluang X kurang dari 0,12. Atau yang lain? Arya, berapa Arya? 0,5478. 0,5478 ya, benar kan, gampang kan? 0,5478. Kalau Anda memperhatikan, ini nggak sulit ya, tinggal modalnya cuma perhatiin aja, ya kan? Nunjukin aja. Nah ini sekarang Renaldi, peluang X lebih besar ya, pada 0,12. Siapa? 0,4522 ya, betul ya. Ini dari ini ya, dari 1 ya, 1 dikurang 0,5478. Oke, sampai sini jelas ya cara menggunakan JTABEA. Nah sekarang saya akan memperkenalkan parameter Z. Nah Z ini ada kurang dari itu kita berbeda. sama, begini juga sama. Yang garis di bawah nggak ngepek, sama. Kalau misalkan kurang dari berarti di depannya pas satu kami bisa. Ya, kalau lebih dari ya betul. Ini satu. Kurang dari. Iya, iya betul. Nah, Z, X, min, mu. Nah, Z, min, mu ya. Ini namanya Z score ya. Nah, ada namanya. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Tapi ya ini lebih baik tahu namanya. Z ini Z score. Ini disebut dengan Z score. Nah, ini ketika kita mau menghitung peluang probability ya. Kalau si mu-nya bukan 0, Anda harus pakai Z score dulu. Kalau mu-nya tidak sama dengan 0 ya. Z score ini dipakai kalau si mu-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, nanti akan kita lihat contohnya di sini ya. Di soal ini. Nomor 1. Nah, ini udah ada jawabannya. Ada jawabannya. Sengaja ya, Sir. Ada jawaban. Sigma. Sigma itu apa tadi? Nah, masih ingat nggak sigma itu apa? Sigma apa tadi? Sigma ini standar deviasi ya. Nah, kita coba ya mengerjakan soal nomor 1 ya. Apa kita paham atau tidak? A population follow normal distribution. Jadi ada sebuah populasi ya mengikuti distribusi normal with mean mu-nya ini 50. Nah, Anda tulis kalau jawabannya tulis lagi nggak apa-apa biar Andanya lebih jelas, lebih clear. Mu-nya 50. Mu ini apa mean ya? Standar deviasinya sigma. Udah ada nih, gampang ya, sigmanya 10. What is the probability that randomly chosen value? Kalau kita memilih value secara random dari populasi ini jatuh di antara 40 sampai 60, berapa peluangnya? Secara matematiknya apa nih? Ini secara matematik. Anda nulisnya bagaimana?
probability, terus X di antara 40 sampai dengan 60. 10. Nah, ini harus ditransformasi namanya ke Z-score, score. Karena ada 2 Z, kan bingung Z-nya kok kayak sama, bedain aja dengan membuat Z1, Z2 ya. Nah, Z1 berarti kan X. X-nya ini 40 dikurang mu. Mu-nya berapa? 50 dibagi sigma. Sigmanya berapa? 10. Jadi ini min 10 per 10 sama dengan min 1. Gampang ya? 1. Z2. Z2 itu berarti X dikurang mu. Ini rumusnya di sini tadi ya. Nah, X kurang mu per sigma ya. X-nya ini 60 dikurang mu-nya 50, sigmanya 10. Berarti ini 10 per 10 sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan ya, namanya transformasi. Anda bisa ganti dengan yang ini ya. Sebentar. Ini biar lebih jelas. Terus di sini aja. Ini sama dengan probability Z ini 1 di sini jadi min 1. Nah, kalau di antara ya, Anda bisa ngitungnya begini, probability Z kurang dari 1 ya, dikurang probability Z kurang atau sama dengan min 1. Ya, ini kalau Anda gambarkan pada distribusinya seperti ini nih ya. Ini kan 0. Karena kalau Z ini udah di 0 ya. Ini 1 misalnya, ini min 1. Nah, peluang X di antara 40 60 sama dengan peluang Z di antara min 1 sampai 1, berarti sama dengan luas daerah ini. Nah, luas daerah ini. Nah, berarti luas daerah ini sama aja dengan peluang Z-nya kurang dari 1 dikurang peluang Z-nya kurang dari min 1. Nah, Z-nya kurang dari 1 berapa? Lihat aja di mana? Di sini 1. Mana yang 1? Berarti 1,00 ya. Nah, 1,00 berarti ini 0,8413. Paham? Ya, 0,8413. Kalau Z kurang dari min 1 ya Anda tinggal pergi ke min 1. Mana min 1? Mana min 1? Hah? Ini ya? Ini kan 0,1587 ya. Yang ini ya. 0,1587. 0,1587. Berapa hasilnya? Coba hitung, bantu pakai kalkulator nggak apa-apa. Nanti Anda boleh bawa kalkulator kalau ujian, asal kalkulator sayur ya. Iya. Kalau kalkulator handphone nggak boleh. Tolong dicatat ya. Jangan sampai usul, kan usul udah bilang boleh kalkulator. Iya, kalkulator sayur ya. Yang gede-gede itu nggak apa-apa. 0,6826. Oke. Dan everyone. Gampang kan? Bisa ya? Nah, sir, kok ini jawabannya persen ya boleh. Anda kalau persen nanti dikali berapa? Kamu jadi persen. Ini kan jawabannya dalam persen. Kalau misalnya dalam persen, Anda dikali berapa? Kali 100%, sir. Kali 100%. Berarti kan jadi 68,26%. Boleh begini, boleh begini. Yang mana saja. Dua-duanya benar ya. Ya, silakan. No? Tabel. Angka 1, Z1 ini 1. Z1 mana Z? Kolom pertama 1. Nah ini nih. Ini sir enggak kelihatan enggak ini. Sir. Nah ini. Nah ini 1 ya. Saya tunjukin ya. Nah ini. Ini nih. Nah ini. 1,0 ya. Di sini yang dipilih angka ininya ya. Ini nilai min 1 di atas.
Oke, ada pertanyaan lagi? Nama Anda siapa? Nah, berarti Irfan, Renaldi, Habib ini yang rajin-rajin. Arya juga rajin bertanya ya. Sama tadi siapa? Erlangga, juga rajin ya. Jadi yang saya tanya-tanya, nanti saya akan kasih nilai apa? Nilai keaktifan ya. Ada pertanyaan tidak? Nang, ada pertanyaan Nang? Belum ada, Sir. Aman ya? Aman semuanya ya? Kalau aman, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini, Sir, pengen Anda ini ya, nyoba ya, silakan. Ini bisa ya. Nomor 2 ya. Nah, ini udah ada mu-nya 5. Ini kan nggak 0 kan? Kalau nggak 0 pakai jet score ya. Ini mu-nya nggak 0 nih, Anda perhatiin nih, harus pakai jet score. Nah, ini mu-nya nggak 0. Sebuah factory memproduksi bot. Bot itu apa ya? Dengan panjang mengikuti distribusi normal ya. Dengan apa? Mu-nya, min-nya 5. Deviasinya 0,2. Berarti apa ini? Bahasa matematiknya apa nih? Probability lengthnya lebih dari 5,3 cm. Berarti ini apa nih? P X lebih dari 5,3 sama dengan 1 dikurang probability X kurang dari 5,3. Nah ini nggak ada secara langsung di tabel, tidak di tabel kan? Jadi Anda lewat sini hitungnya. Ini tidak ada di tabel. Tidak ada di tabel. Nah ini ada di tabel. Jadi makanya ada angka satunya. Ya, silakan dicoba dihitung.
Berarti kalau kita pakai itu. Kan itu dari sisi itu Kita masih pakai dengan X gitu. iya, kalau gua langsung ke yang bawah. Itu masih gua nggak bisa kebetulan itu pegang. Oh, paham. Itu matinya buat apa ya? Kalau mati itu bisa menjadi apa? Ya nanti tidak. Belum masih Pakai rumusan tentang ini kan ya, Sir? Tetap pakai rumusan ini kan? Iya, jadinya. Kalau itunya, gambarnya Nah, coba kita cari bareng sama-sama ya. Halo everyone, let's check. Sebelumnya, Ya, Pak. ada yang sudah belum? Yang di rumah. Kalau di sini ada Sudah, Sir. Leon, coba. Sudah, Leon. Pak. Coba dikirim ke WA group ya. Harus digampang ini ya. Karena kan tinggal ngitung peluang X. Nah ininya ini ya harus kejet dulu kan nantinya kan. Iya. Kalau nggak kejet nanti nggak dapat. Silakan dikirim ke WhatsApp jawaban Anda ya yang sudah. Nah ini Anda ganti ke jet dulu, jangan lupa ini jetnya ini berarti sama dengan berapa? X-nya berapa X-nya? 5,3 kan? 5,3 terus dikurang
dibagi sigmanya 0,2 sama dengan 0,3 dibagi 0,2 sama dengan 3/2. 3/2 ini 1,5. Jadi ini sama aja dengan ini ya, Z-nya ini sama dengan 1,5. Jadi yang ini 1 dikurang probability Z kurang 1,5 ya. Baru ada, kalau 5,3 nggak ada. Kejat dulu. Kalau misalnya si mu-nya nggak 0, berarti kejat. Ya. Oke, coba kita lihat, ada yang kirim ini jawaban tidak dipasang. Nah, ini Nanang ya. Nanang. Coba Nanang. 0,9332. 0,06. 6,8%. Sama ya jawabannya ya dengan kunci jawaban ya. Oke, thank you Nanang ya. Yang lain sama nggak, yang lain yang menjawab yang lain? Kalau ada yang Sama, beda, Pak. Sip, mantap ya. Ya, coba sekali lagi nomor 3. Nah ini, silakan dicoba ya. Ini pakai kejat nggak ini? Saya mau tanya, pakai kejat nggak? Pakai kejat nggak ini? Halo? Lihat nih mu-nya nggak 0 kan? Berarti pakai Z. Jangan lupa ya, ini pakai Z ya. Ada Z-nya ya. Oh, ini entah diganti sama sir. Ini jangan, ini agak susah ini. Minimum height requirement for to be top 10% polisi. Nggak usah, ini diganti ya. Sebentar everyone, diganti ya Mas ya. Soalnya ini nggak apa-apa diganti. Ini ada nomor 4, nomor 3 ya. Nomor 3-nya dimodif ya. What is the what's the probability if we select randomly H of men with H that we get H less than, biar gampang dulu ya, less than 1/75 cm. Ini ya, saya ubah ya. Ini answernya bukan yang ini dong ya. Ganti ya. What's the probability if we select randomly man with the select man which age ya kayaknya ini nggak efektif kalimatnya, which age. Berarti yang di soal ini X-nya 175 sebenarnya. Ya betul, 175 ya. Bukan 170 ya. Nih. Ini X-nya ya, ini X-nya. Nah, saya tulis di sini ini X-nya. Ini X-nya. Less than ya. Bukan ya. Sir, maaf mau tanya. Ya. Silakan. Namanya Nanti- dulu siapa? Nanang. Oh, gimana Nang? Pada saat mid exam, apakah kita harus menghafalkan tabel appendix? Oh, oke. Good question. Nana, what you want, Nana? Tabel appendix tidak dihafalkan. Saya akan kasih mungkin sebagian tabel yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Kan nggak semua mungkin sebuah tabel kan? Hanya beberapa baris saja yang sesuai dengan yang ada dalam soal. Yang sesuai aja ya. Itu Nang ya, Nang. Halo Nang. Mungkin sinyal. Halo, ya Sir. Ya, gimana, aman Nang? Ini juga kan rumusnya banyak Sir. Apakah kita nggak apa ya, nggak boleh buka rumus gitu atau gimana gitu Sir?
Oh, itu udah nggak bisa ditawar, tidak boleh. Harus dihafalin ya. Atau ada kisi-kisi nggak Pak? Kira-kira soalnya seperti apa Pak? Kisi-kisi soalnya seperti di latihan, di tugas, nggak jauh PR ya, nggak jauh. Di homework, oke Pak. Ya, di homework ya. Berapa soal? Kurang dari 10 soal. Iya. Jadi sebenarnya 10 kan? Kurang dari 10 ya. Kalau Anda setiap kita belajar, paham, ngerti, nggak ada masalah ya. Mungkin Anda akan bingung pas saat ngerjain ini ya, soal-soal distribution function untuk itu yang soal untuk discrete random variable kan. Satu soal kan panjang-panjang kan. Nah, ini coba diulang-ulang ya. Itu di kampus itu kan ada 3 itu PR yang dilalui gitu. Iya. Yang dilalui sama yang terakhir kemarin. Iya, dicek lagi ya. Tapi nggak semua soal di tugas studi keluar, nanti soalnya banyak ya. Anda pahami aja lah. Ya, oh gini cara ngerjain. Kan lebih kurang dari 10 soal kan. Bisa jadi cuma 5 soal. Bisa jadi 6 ya. Soalnya saya belum buat soalnya. Cuman biasanya sih saya kasih soal maksimum itu sekitar 6 soal. Jetnya udah ketemu berapa jetnya? 0,8333. Jetnya berarti berarti 5 per 83. Udah aja 83 ya kan? Nggak ada kan? Kalau nah, ini aja dibulatin 0,83. Berarti probability yang pertanyaannya berarti apa nih? Probability lebih dari kan X-nya lebih dari less than mah lebih kecil. Iya, less than. Lebih kecil kurang dari sir. 75 ya. Ini sama dengan probability Z kurang dari 0,83. Nah, gini ya. Saya mau nanya ini siapa ya yang di Leon udah selesai Leon? Leon? Sudah, Sir. Anda bisa kirim jawabannya Leon. Ade gimana Dek? Kabar Anda Dek? Udah selesai belum Dek? Ade Lukman? Ya Pak, Sudah belum? ini lagi kerjain juga Pak. Oke ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau Anda ada kesulitan, Anda lihat contoh aja ya. Jawaban yang dikirim oleh teman Anda. Nah ini dari siapa nih? Leon ya? Leon? Ya, baik. Ini namanya siapa? Ini kayak nama huruf Thailand ini? Apa nih? Nah, nanti Leonardo, Pak. Nah, oke. Ini Leon harus ditulis ya, probability Z kurang dari 0,83-nya ya. Di sebelah Baik, sini. Sebelah sini ya. Udah betul ya. Ada persennya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ade, ada pertanyaan, Dek? Cukup Pak. Oh, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini cukup ya. Sir, maaf. Ya. Sir Edwin. Ya, halo, Nanang, gimana? Untuk mid exam jadinya gimana sir untuk waktunya sir? Tadi saya udah ngobrol ya sama Mas Yo di sini. Kemungkinan bisa digeser jam 1 ya, jam 1 sampai jam 3. Nanti Anda 3 kan bisa istirahat dulu sebentar, siap-siap buat ini ya.
bersama. Tapi nanti yang ngawas bukan sir, mahasiswa ya, yang bantuin sir. Kalau misal jam 2 gitu boleh nggak sir? Atau Ya. mungkin jam 3? Boleh aja. Kalau Ya, misalnya sekitar jam 1 jam 2 aja ya. Saya harus tanya mahasiswanya dulu ya. Katanya sih Baik, sir. ada yang bisa. Nggak apa-apa. Nanti saya kabarin lagi ya. Tapi sekitar jam segituan aja. Durasinya 2 jam. Baik, sir. Baik, berarti untuk mid exam tetap di hari Sabtu ya? Ya, Sabtu. Kalau Anda mau hari Selasa, boleh, nggak apa-apa. Untuk hari Selasa kemungkinan tidak bisa karena ada yang dari luar kota, sir. Oh iya, kalau gitu hari Sabtu aja ya. Berarti hari Baik, Pak. Selasanya libur ya Pak atau gimana Pak? Libur ya, Selasa Anda nggak usah masuk Oke. ke depan ya. Nah, Anda ini aja apa namanya, buka-buka itu aja soal-soal latihan ya. Ada pertanyaan itu? Baik ya, jika tidak ada untuk malam ini cukup. Kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu kedua dari sekarang ya, Anda mid exam. Silakan Anda dibuka-buka lagi ya, jangan khawatir ya. As long as you understand what we have learned ya, how to answer the assignment, I think you will do the best ya in your exam. Thank you everyone. Selamat malam semuanya ya. Good evening. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.